Jadi Bapak Ibu, hari ini tema kita adalah iman dan ketekunan. Iman dan ketekunan. Nah Bapak Ibu, masih tetap berbicara tentang iman. Iman ini kalau boleh kita lihat pisteo, ya ini kalau dari bahasa Yunani-nya pisteo, artinya iman kokoh seperti batu karang, ya kan, yang dihempaskan ombak kuat angin pun nggak bergeser ya kan, paling hancur. Kalau begitu, ibarat batu karang itu Bapak Ibu, kalau dihantam sama air, dia nggak bergeser itu, hancur dia. Lambat laun dia hancur. Kan gitu. Itulah sebenarnya yang mau dimaksudkan dengan iman. Iman ketika dia didera dengan berbagai persoalan, dia tidak apa-apa, ya paling nangis, tapi masih nggak bergerak itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran ataupun konsep yang disebut dengan iman. Nah Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan, untuk bisa melihat iman ini tadi, ya firman Tuhan bisa kita lihat dari pembacaan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini menjadi sebuah kalimat yang menarik Bapak Ibu. Kalau kau menghadapi pencobaan, itu adalah sebuah kebahagiaan. Saya merasa Bapak Ibu agak sedikit pertama agak aneh, tapi saya akhirnya meyakini firman Tuhan ini Bapak Ibu. Kalau ternyata hidupku baik-baik aja, aku kayaknya doanya pun kayaknya kurang mantap. Kira-kira gitu. Tapi kalau ada masalah, sujudnya pun agak-agak apa ya kan? Wah, Tuhan, kayak gitu. Makin kayaknya hubungan itu makin dekat dengan Tuhan. Ketika ada masalah, coba kalau dalam 1 bulan Bapak Ibu, anginnya slow, sepoi ya kan. Doanya pun ini pasti kurang. Semangat kita untuk memuji Tuhan pasti berkurang Bapak Ibu. Tapi kalau udah jelek, wah, sampai meneteskan air mata doanya. Ada sebuah kenikmatan Bapak Ibu yang tidak bisa kita ceritakan dengan orang lain ketika kita berdoa ataupun bernyanyi ataupun memuji Tuhan di dalam persoalan. Ya kan? Ada sebuah kenikmatan yang nggak bisa diceritakan Bapak Ibu. Ada seperti rasa sukacita dan rasa kegembiraan melakukannya. Ini Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi. Lalu saya teringat dengan firman Tuhan ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau engkau jatuh di dalam pergumulan dan persoalan. Kira-kira begitu dari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita boleh lihat kata pencobaan dalam Alkitab kita ini ada banyak. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, ya, pencobaan Yesus di padang gurun. Ya. Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Tujuan iblis adalah untuk menjatuhkannya. Tujuan iblis menjatuhkannya Bapak Ibu. Jadi kita boleh lihat jenis pencobaan itu adalah pencobaan yang berusaha untuk menjatuhkan. Ya kan? Iblis yang melakukan. Ya. Nah, banyak lagi sebenarnya Bapak Ibu kalau kita baca pada Yakobus 1 ayat 13, Bapak Ibu. Ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dicobai dan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak dapat dicobai oleh siapapun. Ya kan? Nah, ya kan? Dia mengalami beban itu. Dia adalah yang kuatnya, tetapi dia mengalami musibah itu. Hartanya habis, anak-anaknya habis, istrinya meninggalkan dia. Ya kan? Tujuannya Bapak Ibu tidak lain dan tidak bukan untuk menguatkan dia. Jadi bisa katakan ini seperti ujian. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, kita mau katakan bahwa ternyata banyak mungkin ada berbagai macam cobaan-cobaan itu tadi yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi yang mau saya katakan Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini berkata, Yakobus 2 ayat 3 dikatakan di sini, anggaplah suatu kebahagiaan ya apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saya mengatakan Bapak Ibu bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa ternyata orang Kristen itu mengalami berbagai macam kesulitan-kesulitan dalam hidup. Orang Kristen mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Ini adalah sebuah gambaran yang sudah terlebih dahulu diberikan dan dinyatakan bagi kita.
Dan seharusnya Bapak Ibu, ini seharusnya memberikan kita kekuatan. Jangan menjadi ini kita menjadi lemah gitu loh. Udah tahu ya bahwa memang akan datang berbagai-bagai macam pencobaan-pencobaan itu. Ini seharusnya meyakinkan kita Bapak Ibu, oh, memang harus begitu ya. Ibarat Bapak Ibu kalau kita mau gigi, kita udah tahu mendung, ya kan? Kita udah tahu mendung, oh ini pasti kena hujan gitu loh. Kita udah tahu kayak mana rasanya kena hujan. Lalu apa masalahnya? Kalau udah tahu kita kayak mana rasanya hujan, ya paling cuma pilihan minggir atau kita balik. Kan begitu aja ya. Oke gitu aja. Rupanya kena hujan ya sudah lah. Kan gitu. Nah, ini pun begitu Bapak Ibu. Ini persoalan adalah sesuatu persoalan yang tidak bisa kita elak di dalam kehidupan kita. Bahwa engkau akan mengalami yang disebut namanya pergumulan dan persoalan. Anak-anaknya belajar membaca, belajar berdiri, belajar berjalan, ya kan, dan sebagainya. Ternyata kalau berbicara tentang iman ini Bapak Ibu nggak ada ukurannya gitu. Opung Ester itu bisa yang kena pencobaan. Tujuannya apa? Menguatkan imannya. Gak ada kalau ngagudang sila katanya, gak ada itu Bapak Ibu, gak ada cerita itu. Inilah yang mau kita maksud tadi, Tuhan itu seperti itu. Dia jauh berbeda dengan apa yang kita anggap, kita rasakan kemanusiaan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang biasanya seperti ini. Kalau Tuhan berbeda Bapak Ibu, wah udah capek lah katanya. Karena kita capek Bapak Ibu, semua orang akan mengalami itu. Enggak pandang, oh ini masih anak-anak, oh ini masih sekolah, oh ini masih kecil ini, ya kan? Maka Bapak Ibu, bayangkanlah bagaimana ketika anak-anak yatim terus atau mundur. Orang yang sudah terbiasa Bapak Ibu di dalam berjuang, maka perjuangannya itu bukan lagi menjadi sesuatu yang berbeda bagi dia ataupun yang baru, bukan. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Kristus ajaran yang dinyatakan oleh Alkitab tidak pun dengan jelas Bapak Ibu. Ya. Coba kita buka Matius 7 Bapak Ibu. Matius 7 ayat 13. Matius 7 ayat yang ke-13. Kita baca secara bersama-sama sampai pada ayat yang ke-14. Matius 7 ayat 13 kita mulai. Masuklah melalui pintu yang sesat itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesatlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu, ini saya katakan tadi bahwa ternyata untuk bisa bertahan berjalan di dalam jalan Tuhan itu dari ini makin sempit ya Bapak Ibu, bukan makin enak gitu loh. Kalau bisa ya lebar supaya nyaman kan, tapi kenyataannya enggak Bapak Ibu. Ya, Alkitab kita mencatatkan bahwa memang harus sempit dia rumahnya, nggak bisa enggak. Inilah yang namanya proses seleksi. Ini Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi, tapi proses ini hanya standar Bapak Ibu, nilai standar. Ibarat kalau Bapak Ibu kita mau masuk kuliah atau mau masuk sekolah-sekolah yang keren lah kan, kira-kira kayak gitu kan, ada ujian seleksi. Nilainya contohnya sekian, kan gitu. Itu kan sekian, itu nilainya standar yang terendah Bapak Ibu, bukan yang tertinggi diambilnya kan. Yang terendah itu Bapak Ibu, umpamanya nilai terendah bukan 9. Maka yang nilai 9 lah yang terendah yang boleh masuk, nilai 10 tidak bisa masuk. Nilai yang terendah yang boleh masuk Bapak Ibu. Jadi nilai standarnya sebenarnya sangat tinggi, gitu loh. Nah ini yang mau saya katakan bahwa ternyata nilai standar yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen, imannya harus tahan banting, kan kira-kira begitu. Ketika engkau menghadapi pergumulan dan persoalan, kau harus menganggap bahwa persoalan itu adalah jalan untuk semakin memperbaiki kehidupan kita. Itu standarnya. Kau tak punya itu standar itu, tak bisa kau masuk. Selesai.
Nggak persoalan kau sudah lama hidup, nggak persoalan kau masih kecil, nggak persoalan kau udah susah terus, udah nggak persoalan kau terus kau biasanya enak, nggak ada persoalan. Persoalannya standarnya harus sekian. Mau siapapun kau sekian, gitu. Ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada istilahnya cincai-cincai lah, nggak ada Bapak Ibu. Siapapun, bagaimanapun, standarnya sudah tentukan oleh Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini yang mau saya katakan tadi, bahwa ternyata keadaan orang Kristen yang menderita digambarkan di sini dengan jelas. Penderitaannya ternyata menjadi orang Kristen, tetapi Bapak Ibu syukur kepada Tuhan, penderitaan ini bukan penderitaan yang kayak mana, ya. Karena apa? Allah menjanjikan bahwa pencobaan-pencobaan yang kau hadapi adalah pencobaan yang biasa, tidak melebihi daripada kekuatan. Kalau kau ada persoalan, kalau kau ada tantangan, yakinkan Bapak Ibu bahwa persoalan yang kau hadapi itu tidak melebihi daripada kekuatan, tidak lebih. Segitu memang kekuatannya. Jadi nggak usah. Kalau kita Bapak Ibu ini barang, kalau kita mengangkat ini, sanggup nggak kita mengangkat ini satu orang? Nggak sanggup, berarti nggak bisa. Kan begitu aja ini. Kalau nggak sanggup, Tuhan nggak ngasih beban seperti ini Bapak Ibu. Kalau nggak sanggup, tapi kalau sanggup Bapak Ibu, kalau umpamanya mengangkat besi itu kan yang ada 100 kilo bisa diangkatnya 90 kilo, 70 kilo, ya kan? Kalau awak suruh mengangkat 100 kilo mau lah main cerita awak, ya kan? Tapi kalau bagi mereka ya nggak apa-apa, udah memang itu biasa bilang begini ya kan begitu. Nah ini juga yang dicatatkan oleh Alkitab kita Bapak Ibu, ya. Bahwa kita menghadapi masalah yang kau hadapi tidak lebih daripada kekuatan, sehingga kalau kau menghadapi masalah Bapak Ibu, yang saya katakan tadi, jangan khawatir. Ya. Kalau kau menghadapi tantangan, menghadapi masalah apapun tentang keluarga, tentang perekonomian, tentang apapun, jangan khawatir. Karena apa? Persoalan yang kau hadapi itu tidak lebih daripada kekuatanmu. Amin. Ya. Tidak lebih. Udah begitu dia, tandanya begitu, gitu. Jadi jangan takut. Kalau semakin takut di sinilah persoalan dari Bapak Ibu. Ya kan? Mulailah beralih, mulailah melenceng, mulailah ke sana kemari. Karena apa? Karena takut. Ya kan? Kecemasan yang ada di dalam hati kita Bapak Ibu itulah membuatnya. Padahal sudah jelasnya Alkitab kita mencatatkan bahwa setiap orang Kristen akan menghadapi yang dimaksud ini sebagai ujian dan anugerah yang dapat, sama seperti emas Bapak Ibu. Emas, ya kan? Emas itu Bapak Ibu, kalau dulu cerita Pak Petrus dia pernah ikut nambang. Pak Petrus itu pernah ikut nambang emas itu. Cuma udah pensiun dia, kira-kira kayak gitu. Nah Bapak Ibu, emas itu betul-betul butirannya rupanya. Awak kira memang ada bongkahan apa segala macam, tapi kebanyakan butiran-butirannya dia. Kan begitu. Nah, disatukan kayak mana ya tukangnya? Dibakar lah. Ada juga memang bongkahan-bongkahan emas dia. Kan begitu. Itu pun harus dibakar lagi. Tidak cukup dibakar Bapak Ibu, harus dipukul lagi dia. Pasti beda lah Bapak Ibu harganya emas yang bentuknya bongkahan itu dengan yang sudah dibentuk jadi cincin, jadi kalung, sudah beda dia Bapak Ibu. Ya. Sudah jelas beda dia Bapak Ibu. Jadi mau saya katakan tadi bahwa ternyata ketika kita menghadapi itu tadi, ini sebenarnya proses untuk menaikkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka inilah yang dikatakan oleh Paulus, anggaplah ini sebagai sebuah kebahagiaan bagimu. Kau berbahagia karena kau akan merubah, ya, kehidupanmu akan berubah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nah, dengan jelas di sini Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pencobaan dan kesukaran itu bisa bermacam-macam. Persoalan ekonomi ini menjadi yang kerok Bapak Ibu. Orang mengalami persoalan ekonomi bisa berantem suami istri, ya kan? Karena apa? Sebenarnya Bapak Ibu rasa takut dan rasa khawatir itu yang paling mendorong dia, ya kan?
persoalan ekonomi ini Bapak Ibu, ini menjadi sebuah jeratan yang sungguh luar biasa. Karena apa? Selama ini kita sudah mendapat dan memperolehnya, tiba-tiba tak dapat lagi, maka menjadi sebuah khawatir. Yang bisa kita katakan Bapak Ibu, inilah yang bisa dipakai oleh iblis. Rasa takut, rasa khawatir, dan disinilah imanmu akan dilemahkan. Di sini Bapak Ibu. Padahal nggak ada pun tetap hidup. Makanya Alkitab kita mencatatkan Bapak Ibu, pandanglah burung-burung di udara katanya. Nggak ngapa-ngapain bisa makan kok katanya. Nggak ngapa-ngapain bisa dia punya anak, punya cucu pun bisa dia. Nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu, nggak ada tanahnya, nggak ada. Sana kemana dia? Ya kan? Ini Bapak Ibu yang mau dikatakan di dalam gambaran. Tetapi Bapak Ibu, ketika terjerat masalah ekonomi, rasa khawatir itu, ya kan? Kayak mana ini ya, Bapak Ibu? Dan disinilah kesempatan iblis untuk masuk Bapak Ibu, untuk menggoda kita dan membuat iman kita menjadi lemah. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu, di situ jugalah kesempatan kita membuktikan siapa Tuhan. Betul nggak Tuhan menolongmu? Betul nggak Tuhan memperhatikan? Betul tidak Tuhan mencukupkanmu? Kalau tidak kita mengalami persoalan itu Bapak Ibu, kita tidak akan mengenal siapa Tuhan. Betul tidak Tuhan menyediakan dan menyiapkan segala sesuatu yang kau perlukan? Kalau kita tidak mengalami itu Bapak Ibu, nggak tahu kita itu. Iya kan? Nggak tahu kita. Tapi kalau kita sudah mengalami dan sudah merasakan, bukan hanya sekedar mengucapkan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mengatakan, bukan. Tapi bagaimana saya membuktikan itu, bahwa Tuhan kasih burung makan, aku juga bisa turun kasih. Kan begitu. Tuhan juga bisa siapa? Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu masalah perekonomian, masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan ini Bapak Ibu juga bisa membuat orang Bapak Ibu semakin jauh dia dengan Tuhan. Karena apa? Alasan pekerjaan gantung sedikit lagi. Ya kan? Wah, kurang sedikit lagi. Padahal dikerjakan sama nggak dikerjakan belum tentu hasilnya sama kan? Ya kan? Kita kerjakan, kita paksakan. Wah, asal saya. Wah, main yang pula wah mengetus di Tuhan ini katanya. Kita kerjakan, hasilnya cuma bodoh, kilo. Enggak kita kerjakan. Kayak mana? Kan begitu. Inilah saya katakan dari bahwa memang betul lah semua cobaan-cobaan itu bisa muncul dari persoalan tadi pekerjaan, tadi ekonomi, ini pekerjaan Bapak Ibu, kesehatan. Banyak orang Bapak Ibu yang khawatir dengan kesehatan. Wah, yang kurang tidur lah. Wah, orang manusia normal harus 8 jam tidur, 7 jam. Kalau nggak nanti gampang tua, gampang sakit katanya. Didoktrin dalam otaknya bahwa orang harus tidur, kalau nggak nanti gampang sakit. Banyak orang yang nggak pernah tidur dia, nggak sakit-sakit, nggak bisa tidur. Dia tidur cuma sebentar dan bangun dan dia. Ya kan? Malahan kalau di Jepang itu katanya hanya beberapa jam aja orang tidur katanya, sampai mau kerja aja. Ya kan? Apa yang saya katakan Bapak Ibu, bahwa ternyata ini mematahkan bahwa ternyata tidur itu harus sekian. Karena apa? Kita memaksakan. Memang manusia harus tidur, gitu loh. Baiknya memang harus tidur. Tapi ketika kita sudah doktrin dalam pikiran kita, ketika tidak terpenuhi itu, maka kita jadi stres. Ya kan? Kita jadi stres. Seolah-olah harus itu dia. Kalau enggak itu enggak bisa. Itu masalahnya Bapak Ibu. Bukan masalah tidurnya. Doktrin dalam hati kita itu menjadi masalahnya. Penjara. Tapi dia tidak lari Bapak Ibu. Malah dia memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia bersorak-sorak dalam penjara itu tadi Bapak Ibu. Dia kok begini lah nasib gue. Sial kalah. Kemampuan gue. Enggak Bapak Ibu. Ini tidak membuat Petrus Bapak Ibu yang ketika dia memberedakan firman Tuhan, ketika dia dizolimi, ketika dia diceritai, ketika dia ditindas Bapak Ibu, ini tidak membuat dia tidak menyembah Tuhan. Dia semakin menyembah Tuhan. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya iman.
Iman itu seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang rupanya bisa kita dapat? Kenapa iman ini diceritakan sangat penting Bapak Ibu? Disinilah Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi, ternyata ketekunan itu akan berbuah di Bapak Ibu. Ya, buahnya apa? Buahnya ini akan mampu mempengaruhi orang. Buahnya ini Bapak Ibu akan mampu untuk dilihat orang. Buahnya ini Bapak Ibu akan mampu dirasakan oleh orang. Karena apa Bapak Ibu? Ketika engkau dilihat orang tetap bertekun dalam hal yang demikian, wah, luar biasa. Si tohou dah habis proses dihalangi, ya kan? Yang betul-betul dia rupanya kepercayaan orang itu, enggak kepercayaannya hanya sekedar saja gitu. Rupanya memang betul-betul yang sudah bertumbuh. Inilah Bapak Ibu yang mau saya katakan tadi, ternyata imannya itu tadi mampu mempengaruhi. Iman Bapak Ibu harus mempengaruhi. Bukan soal persoalan dia dapat memindahkan gunung, bukan. Bukan itu, dia mampu mempengaruhi orang. Apakah kita dapat mempengaruhi orang Bapak Ibu kalau hanya sekedar cakapnya kita mempengaruhi orang Bapak Ibu? Gak ada itu Bapak Ibu. Allah, perbelaknya itu badan. Ya kan? Tukang kombur itu badannya, BC ada itu, mana ada itu badannya. Karena apa Bapak Ibu? Tidak mempengaruhi apapun yang kita katakan. Ada tetangga kita yang mengalami pergumulan persoalan. Udahlah, sabarlah katanya. Kita tengok aja kita itu. Sabar dulunya kau kemarin juga gini namanya. Karena kayak gitu ya, tidak mempengaruhi Bapak Ibu, tetapi ketika iman kita ini tadi tetap teguh di dalam situasi, dan itu yang akan mempengaruhi orang, dan disitulah nama Tuhan akan dimuliakan Bapak Ibu. Ya kan? Disitulah nama Tuhan yang akan dimuliakan. Jadi nama Tuhan dimuliakan Bapak Ibu bukan hanya sekedar Hosana aku memuji Tuhan, bukan hanya persoalan nyanyi, bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi saja kita memuji Tuhan. Bukan Bapak Ibu, memuji Tuhan adalah ketika orang lain yakin dengan apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat, di situ juga nama Tuhan ikut dimuliakan. Ini jelas Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dengan jelas mau kita katakan bahwa pencobaan itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu akan membuahkan hasil Bapak Ibu, akan mampu mempengaruhi orang lain, akan mampu membuat sesuatu yang berbeda. Karena apa? Dan itulah yang kita katakan tadi, dia akan menjadi sempurna. Ya, dia akan menjadi sempurna. Untuk itu di sini Bapak Ibu bagaimana menghadapi pencobaan? Kita dengan jelas di sini dikatakan Bapak Ibu, tetapi apabila di antara kamu yang kurang hikmat, hendaklah ia yang memintanya. Jangan minta kepada Bapak Ibu. Jangan minta kepada siapapun, minta kepada Allah. Maka dia akan memberikan jalan itu bagimu. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi bahwa tujuan dari penderitaan, tujuan daripada pencobaan adalah untuk menyucikan kita, ya, untuk kita menjadi sempurna. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Kristus juga adalah sempurna. Kita mau menjadi seperti Kristus yang sempurna, maka tidak ada cara lain Bapak Ibu. Pencobaan, ujian itulah yang menolong kita untuk menjadi sempurna. Maka sekali Bapak Ibu, ketika engkau menghadapi dan persoalan, anggaplah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Amin. Amin. Jangan merasa gelisah Bapak Ibu kalau kamu menghadapi ujian sakit, ya kan? Nggak usah, biasa aja itu, gitu loh. Karena apa Bapak Ibu, sekali lagi banyak orang yang sakit, ya kan? Nggak mati-mati juga ya, ya kan? Banyak orang yang nggak sakit mati. Bapak Ibu tunjukkan, ya kan? Tengok, baru semalam, ya kan? Ada pendeta gereja seberang, ya kan? Mati. Dari rumah dia sampai dia ke hotel, mati. Nah, ada kegiatan itu, si anak pendeta, anak bishop Jenggutul, ya kan? Sehat, Bapak Ibu, kena serangan jantung, mati. Ya kan? Ada orang yang sudah lama sakit, ya kan? Sakit, kapan mati?
Apa masyarakat sakit itu tidak membuat kepada kematian, tidak ada jaminan Bapak Ibu orang sakit pasti mati duluan, tak ada itu. Gitu. Umur juga, wah kalau pengesarannya udah apa ini katanya, udah dekat ini katanya, udah buat tanah ini katanya. Orang baru megang-megang apa di tanah, baru mengkorek, dia bawa ke tanah kan kira-kira kayak gitu. Tidak ada jaminan Bapak Ibu. Anak bayi pun bisa jadi Tuhan panggil, gitu loh. Wah ini dia bisa sehat itu karena banyaknya uangnya katanya. Istri SBY Bapak Ibu begitu banyak uangnya mati juga ya. Bukan uang Bapak Ibu menjadi persoalan gitu loh. Nah ini seharusnya membuka sebuah cakrawala dan sebuah pemikiran kita tentang konsep keyakinan kita tentang bagaimana kita menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan di dalam kehidupan kita. Sehingga apa Bapak Ibu? Jika engkau menghadapi pergumulan persoalan, kau sudah memang begitu. Jangan pernah memulu dulu kan. Kalau memang hidup ya memang begitulah. Caranya kayak gitu. Jadi kita menghadapinya sudah tenang. Ya kan? Kalau kita sudah menghadapinya dengan tenang ya sudah. Maka kita akan bisa beraktivitas, bisa melakukan apapun. Nah, begitu sekali lagi Bapak Ibu. Ya. Anggaplah sebuah kebahagiaan jikalau engkau menghadapi berbagai macam pergumulan persoalan karena apa? Imanmu yang akan menolongmu, ketekunan yang akan membuahkan hasil di dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa.